Teman-teman, saya Pandu. Dan saya Alfriska. Kami mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Mutarom. Dalam video ini kami akan mendemonstrasikan proses pembuatan website company profile menggunakan framework Laravel 11. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka terminal pada Laragon. Setelah itu saya akan mempraktikkan cara pembuatan project Laravel menggunakan Composer. Ketikkan komen seperti ini. Lalu tekan enter. Setelah itu tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah proses instalasi Laravelnya selesai, kita buka folder Laravelnya. Setelah itu ke bagian environment. Pada bagian environment kita bisa mengubah upname-nya menjadi sesuai project kita. Setelah itu untuk database koneksinya kita menggunakan MySQL. Setelah itu database name-nya kita ubah menjadi db web company profile. Setelah itu kita buka terminal. Ketikkan komen php artisan migrate, lalu enter. Maka database akan terbuat di phpMyAdmin. Oke, sudah ya. Ini untuk tabel-tabel bawaan dari migration. Membuat database DB Web Company Profile Master, kita ketikkan komen PHP Artisan Make Model Testimonial untuk membuat tabel baru testimonial. MCR ini M-nya model, C-nya controller, dan R-nya resource. Lalu enter. Setelah itu kita tambahkan tabel-tabel yang lain. Setelah selesai menggunakan membuat model, setelah itu ketikkan komen PHP Artisan Migrate, maka akan membuat tabel-tabel baru. Untuk tabel testimoni, tabel tersebut digunakan untuk menyimpan ulasan atau testimoni dari pelanggan. Tabel produk untuk menyimpan data produk atau layanan yang ditawarkan. Tabel appointment digunakan untuk mengelola data janji temu antara perusahaan dan calon pelanggan. Tabel or principle digunakan untuk menyimpan prinsip-prinsip atau nilai dari perusahaan. Tabel hero section digunakan untuk mengelola informasi yang ditampilkan di bagian hero pada halaman utama. Tabel core team digunakan untuk menyimpan informasi tentang tim perusahaan. Tabel company about
berisikan informasi tentang perusahaan seperti sejarah atau deskripsi. Dan yang terakhir untuk tabel company key point tabel, untuk menyimpan poin-poin utama tentang perusahaan. Setelah langkah-langkah sebelumnya selesai, kita ke folder database, setelah itu folder migration, setelah itu pilih file pada migration seperti ini. Untuk isi filenya, untuk company statistik ya. Setelah itu ini untuk project client, ini untuk tabel produknya, ini untuk tabel appointment, ini untuk tabel testimonial, dan ini untuk tabel company about, ini untuk tabel hero section, ini untuk tabel our principles, ini untuk tabel our team, ini untuk tabel company key point. Setelah itu kita ke folder models. Pada folder models pilih file appointment. Pada file appointment seperti ini dengan hubungan many to one produk ya. Setelah itu ini untuk company about, relasinya one to many, company key point, dan ini untuk company statistik, ini untuk our principle, ini untuk hero section, ini untuk our team, dan ini untuk produk, untuk project client, ini untuk testimonial, dan ini untuk user. Setelah langkah-langkah sebelumnya selesai, kita ketikkan komen npm run dev, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan php artisan serve. Oke teman-teman, setelah menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya, ini merupakan tampilan front end website company profile. Kenapa kami membuat website company profile? Dikarenakan kami ingin membuat website modern yang digunakan perusahaan besar untuk mempromosikan produk atau jasa mereka dan menjangkau lebih banyak partner bisnis atau investor. Pertama-tama saya jelaskan untuk bagian navbar. Pada bagian navbar terdapat 4 menu. Pertama home, company, about, dan get a quote. Setelah itu pada bagian hero menampilkan deskripsi singkat tentang perusahaan. Setelah itu menampilkan logo perusahaan yang bekerja sama. Setelah itu menampilkan data principles yang berisikan prinsip-prinsip yang dipegang oleh perusahaan. Setelah itu menampilkan data statistik perusahaan dan data-data penting lainnya. Seperti ini ya. Oke. Setelah itu pada menu company. Pada menu ini menampilkan data tim yang bekerja untuk perusahaan. Seperti ini. Setelah itu pada menu about. Pada menu ini menampilkan data visi misi perusahaan. Setelah itu pada menu get a quote atau menambah penawaran.
Jika customer atau klien tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan, maka mengisi data di sini. Setelah itu klik book appointment. Baik, di sini saya Alfriska akan menggantikan teman saya, Pandu. Di sini saya akan menjelaskan tentang controller, terus request dan update pada sistem. Sebelum itu, controller itu apa sih? Controller itu berfungsi untuk menangani logika aplikasi yang berhubungan dengan permintaan dari pengguna atau user request. Terus request itu berfungsi untuk menangani data yang dikirimkan oleh pengguna melalui form, URL atau API endpoint. Terus untuk update, fungsi update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam database. Oke, baik, kita mulai langsung dari controller about company atau controller. Terus company about controller yang digunakan untuk mengelola data informasi perusahaan melalui CRUD, create, read, update, dan delete. Fitur utama controller ini mencakup berbagai fitur seperti menampilkan daftar data, indeks, membuat data baru, mengedit data, serta menghapus data. Semua proses dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan konsistensi data menggunakan transaksi database. Keunggulan implementasinya, salah satu keunggulan dari implementasi ini adalah pengguna validasi request khusus store about request dan update about request untuk memastikan data yang diinputkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selain itu, kontrol ini juga mendukung pengelolaan relasi satu ke banyak antara entitas utama dan key point yang disimpan dalam tabel terpisah. Dengan desain ini, pengelola data menjadi lebih aman, terstruktur, dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan bisnis. Selanjutnya adalah company statistics controller. Kurang lebihnya hampir sama sih sama about. Company static controller yang dirancang untuk mengelola data statistik perusahaan. Data ini mencakup informasi statistik penting yang relevan untuk perusahaan. Terus fitur pertama adalah menampilkan daftar data statistik yang tersedia. Data ini diurutkan berdasarkan ID dan menggunakan paginet agar mudah diakses pengguna. Terus menambahkan data baru, pengguna dapat menambahkan data baru melalui form yang disediakan. Proses validasi dilakukan untuk memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai. Terus store, menyimpan data. Data yang diunggah akan disimpan dalam database menggunakan transaksi sehingga konsistensi data tetap terjaga meskipun terjadi kegagalan proses di tengah jalan. Terus selanjutnya adalah edit dan update. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah data yang sudah ada termasuk mengganti ikon jika diperlukan. Setiap perubahan dipastikan valid dengan menggunakan validasi khusus. Selanjutnya adalah menghapus data. Data yang tidak lagi relevan dapat dihapus dengan proses dilakukan dalam transaksi untuk menghindari error. Selanjutnya adalah Hero Section Controller. Hero Section Controller ini bertujuan untuk mengelola bagian Hero Section. Pada halaman website, Hero Section merupakan bagian penting yang biasa digunakan untuk menampilkan informasi atau banner utama. Itu terletak pada halaman utama yang paling atas itu, di bawah header. Terus untuk fitur utama menampilkan data. Fitur ini memungkinkan admin untuk melihat daftar Hero Section yang telah dibuat, diurutkan berdasarkan ID dengan paginet untuk memudahkan navigasi. Terus create-nya create dan store, admin dapat menambahkan Hero Section baru menggunakan form. Proses penyimpanan data termasuk unggah file banner dilakukan dalam transaksi untuk menjaga integrasi data. Terus edit dan update. Admin dapat memperbarui informasi Hero Section yang sudah ada. Jika file banner baru diunggah, maka sistem secara otomatis akan menggantikannya. Terus fitur delete.
Terus untuk keunggulannya, controller ini dirancang dengan transaksi database untuk menjaga konsisten data dalam setiap operasi penyimpanan, pembaruan, dan penghapusan. Validasi data menggunakan store hero section dan update hero section request, memastikan hanya data yang valid yang masuk dalam database. Our Principless, ini controller dari Our Principless. Controller ini menangani pengelolaan data untuk bagian Our Principless di sistem admin. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan prinsip-prinsip atau nilai perusahaan di situs. Fitur utama, admin dapat melihat daftar prinsip melalui fitur index yang menyertakan paginet untuk memudahkan navigasi. Fitur create dan store memungkinkan admin untuk menambahkan prinsip baru termasuk mengunggah file, icon, dan thumbnail. Admin dapat mengedit data melalui form edit dan perubahan akan disimpan ke database dengan validasi yang ketat. Fitur hapus memastikan data yang tidak relevan dapat dihapus dengan aman. Oke, selanjutnya ada Our Teams. Di Our Team ini menampilkan daftar anggota tim yang diurutkan berdasarkan ID secara descending. Paginet digunakan untuk membatasi jumlah data per halaman. Jadi ketika dilihat dari websitenya nanti cuman beberapa aja, 5 aja sebenarnya. Terus ada Create Store. Fitur ini untuk menambahkan anggota tim baru, terus mendukung upload file avatar dengan penyimpanan di folder avatar dalam penyimpanan public. Terus semua proses ini dilakukan dalam transaksi menggunakan DB transaction. Ini edit dan update. Admin dapat memperbarui data anggota tim yang ada jika avatar baru diunggah, file baru disimpan, dan path-nya diperbarui di database. Destroy untuk menghapus. Kelebihan implementasi ini validasi input, transaksi database, upload avatar, create kode. Baik, selanjutnya adalah bagian product controller. Yang pertama adalah index, menampilkan daftar produk dengan paginet data berdasarkan ID secara descending. Form untuk menambahkan produk baru, mendukung upload thumbnail produk, data disimpan ke database dalam transaksi untuk memastikan konsistensi. Edit dan update, terus destroy untuk menghapus. Langkah-langkah integrasi, tambahkan view untuk halaman, admin produk index daftar produk, admin.product.create form untuk menambahkan produk baru, admin.product.edit form untuk mengedit produk. Selanjutnya ada Project Client Controller. Project Controller ini bertugas untuk mengelola data klien proyek. Fitur-fitur yang dikelola meliputi menampilkan daftar klien, terus menambahkan klien baru, mengedit data klien, menghapus klien dari sistem. Menampilkan daftar klien, indeks, metode, deskripsi, mengambil data klien dari database, dan mengurutkan berdasarkan ID secara menurun. Menampilkan 10 data per halaman menggunakan paginet. Data klien dikirim ke view admin client.index untuk ditampilkan. Penjelasannya, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar klien proyek. Data diurutkan berdasarkan ID terbaru sehingga klien yang baru ditambahkan akan muncul di atas. Terus menampilkan form tambah klien, menampilkan halaman untuk menambahkan data klien baru. Terus menyimpan data klien baru, memproses penyimpanan data klien baru yang diinput melalui form, data divalidasi menggunakan store client request. Jika terdapat file avatar atau logo yang diunggah, file disimpan di directory public dengan subfolder avatars dan logos. Langkah kerjanya, validasi data dengan variabel request, terus validate, terus simpan file avatar dan atau logo jika ada. Terus tambahkan data baru ke tabel project client menggunakan metode project client. Terus menampilkan form edit client, mengambil data client tertentu untuk ditampilkan dalam form edit. Data client dikirim ke view admin.client.edit. Terus ada update.
Memproses pembaruan data klien, data divalidasi menggunakan update client request. Jika terdapat file avatar atau logo baru, file akan disimpan menggantikan file lama. Langkah kerjanya validasi data dengan variabel request dan validate. Simpan file avatar atau logo baru jika ada. Perbarui data klien di tabel project client menggunakan metode project client. Terus ada menghapus data klien dengan destroy method. Menghapus data klien dari database project client. Operasi dilakukan dalam transaksi database untuk memastikan konsistensi data. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data klien dari sistem. Penghapusan dilakukan dalam transaksi database untuk memastikan data dihapus dengan aman. Selanjutnya ada testimonial controller. Yang ini bertugas untuk mengelola data testimonial yang diberikan oleh klien proyek. Fitur-fitur yang diatur meliputi menampilkan daftar testimonial, menambahkan testimonial baru, mengedit testimonial yang sudah ada, menghapus testimonial. Fitur utama menampilkan daftar testimonial method, mengambil data testimonial dari tabel testimonial dan mengurutkan berdasarkan ID secara menurun, menampilkan 10 data per halaman menggunakan Paginet. Data testimonial dikirim ke view admin.testimonial index. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar testimonial. Data diurutkan berdasarkan ID terbaru sehingga testimonial terbaru muncul di atas. Terus ada create, menampilkan form tambahan testimonial, mengambil daftar klien dari tabel project client untuk ditampilkan sebagai opsi dalam form. Terus menampilkan form untuk menambahkan testimonial baru. View yang digunakan adalah admin.testimonial-create. Fungsi ini menampilkan form untuk menambahkan testimonial baru dan menyediakan daftar klien sebagai opsi pengisi testimonial. Terus menyimpan testimonial baru, store method. Ini memproses penyimpanan testimonial baru, data divalidasi menggunakan store testimonial request. Jika terdapat file thumbnail, file disimpan di direktori public dalam folder thumbnails. Data disimpan menggunakan transaksi database. Untuk langkah kerjanya, validasi data dengan variabel request, terus validate. Simpan file thumbnail jika ada, terus tambahkan data baru ke tabel testimonial menggunakan metode testimonial. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan testimonial baru, termasuk mengunggah file thumbnail jika diperlukan. Terus ada menampilkan form edit testimonial, mengambil data testimonial tertentu untuk diedit, mengambil daftar klien untuk menampilkan opsi pengisi testimonial, terus data dikirim ke view admin.testimonial edit. Fungsi ini bertugas menampilkan form edit testimonial dengan data testimonial yang sudah ada dan menyediakan daftar klien sebagai opsi. Terus ada public function update. Ini memperbarui testimonial, memproses pembaruan data testimonial yang sudah ada. Data divalidasi menggunakan update testimonial request. Jika terdapat file thumbnail baru, file tersebut menggantikan file lama. Terus langkah kerjanya, validasi data dengan variable request, validate. Terus simpan file thumbnail baru jika ada. Terus perbarui data testimonial di tabel testimonial. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data testimonial, termasuk mengganti file thumbnail jika pengguna mengunggah file baru. Terus ada destroy, ini untuk menghapus. Operasi dilakukan dalam transaksi database. Fungsi ini bertugas untuk menghapus testimonial dari sistem secara aman dengan menggunakan transaksi database. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam store static request atau request. Store static request bertugas memvalidasi data input untuk menyimpan statistik baru di aplikasi validasi, dilakukan sebelum data diproses lebih lanjut oleh controller. Metode ini digunakan untuk menentukan apakah pengguna yang mengirimkan request diizinkan untuk melakukan aksi terbaru. Terus penjelasannya mengambil nilai true sehingga semua pengguna dapat mengakses request. Jika diperlukan membatas akses, login dapat ditambahkan di sini. Contoh periksa peran pengguna. Terus ada roles.
mendefinisikan aturan validasi untuk setiap file input. Seperti name harus diisi required berupa string dan panjang maksimal ada 255 karakter. Terus goal harus diisi required berupa string dan panjang maksimal 255 karakter. Terus icon harus diisi required berupa file gambar image dengan format tertentu. Name, memes, PNG, JPG, dan JPEG. Untuk requestnya sih kurang lebih sama, semua hampir sama semua sih. Dari statistik seperti upload ada name, type, thumbnail, key point, terus appointment ada nama, terus meeting ad, phone number, email, product ID, budget, brief, terus store client, nama, kepercayaan, avatar, logo. Terus selanjutnya kita memasuki update statistik request. Di Laravel kelas ini bertugas memvalidasi data input, memperbarui data statistik yang ada dalam aplikasi. Tujuannya validasi input memastikan data yang diberikan untuk pembaruan statistik valid sebelum diproses. Keamanan mencegah input yang tidak valid atau berbahaya masuk ke dalam sistem. Digunakan untuk menentukan apakah pengguna yang mengirim request ini memiliki izin. Terus mengambil true berarti semua pengguna diizinkan untuk menggunakan request ini. Jika diperlukan pembatas berdasarkan role atau kebijakan tertentu, logika dapat ditambahkan di sini. Terus role-nya ini name, goal, icon. Kurang lebihnya untuk update-nya sama semua dari contoh statistik ini, dari update time request. Yang berbeda itu cuman ada di roles-nya. Ini nama, kabupaten, location, avatar, terus testimonial ada message, project client ID, thumbnail, terus update produk ada name, tagline, thumbnail, about. Terus untuk update principles ada name, subtitle, thumbnail, icon, terus ada hero section, heading, advertisement, subheading, path video, dan banner. Terus ada update client request, name, occupation, avatar, dan logo. Terus ada about, name, type, thumbnail, key point. Selanjutnya kita akan memasuki dalam front controller. Front controller mulai dari public function index yang ini. Ini tujuannya untuk mengambil data untuk ditampilkan di halaman utama atau indeks. Yang pertama ada hero section, mengambil satu hero section terbaru berdasarkan ID descending order. Terus testimonial, mengambil 4 testimonial untuk ditampilkan sebagai ulasan singkat pelanggan. Terus ada statistik, ini mengambil 4 statistik perusahaan untuk memberikan gambaran performa perusahaan. Terus untuk principles, mengambil 4 prinsip untuk perusahaan untuk memperlihatkan nilai inti perusahaan. Terus ada produk, mengambil 3 produk untuk ditampilkan sebagai produk unggulan. Teams untuk mengambil 7 anggota tim untuk ditampilkan di bagian tim perusahaan. Semua data dikirimkan ke form index dengan variabel yang dapat digunakan di dalam view. Terus ada tim. Ini tujuannya untuk menampilkan halaman tim perusahaan, statistik data statistik perusahaan untuk menambahkan konteks performa, terus tim daftar 7 anggota tim perusahaan yang diambil untuk ditampilkan di halaman ini. Data dikirim ke form tim untuk di render. Terus ada about. Ini menampilkan halaman tentang kami atau about yang berisikan statistik perusahaan untuk memperkuat keyakinan pengguna terhadap perusahaan. Terus about data deskripsi tentang perusahaan diambil maksimal 2 untuk menampilkan informasi singkat dan padat. Terus view-nya data dikirim ke form front about. Terus ada metode appointment. Tujuan menampilkan halaman untuk membuat janji temu, appointment. Testimonial, ulasan pelanggan ditampilkan untuk memberikan rasa percaya kepada pengguna. Terus produk unggulan untuk memberikan gambaran singkat tentang layanan yang tersedia. Terus ada appointment store.
Tujuan menyimpan data janji temu yang dikirim oleh pengguna. Terus request validation, validasi data diinput menggunakan store appointment request untuk memastikan data yang diterima valid. Transaction menggunakan transaksi untuk menjaga integrasi data saat menyimpan data ke tabel appointment. Terus ada redirect, setelah data berhasil disimpan, pengguna diarahkan kembali ke halaman utama, front index. Metode hanya menangani satu fungsi utama, data dan dikelompokkan secara logis berdasarkan kebutuhan halaman. Terus efficiency query menggunakan tag untuk membatasi data yang diambil. Terus menggunakan order by this untuk mengambil data terbaru seperti hero section. Terus validasi data menggunakan store appointment request untuk memastikan input pengguna valid sebelum data diproses lebih lanjut. Manajemen transaksi menggunakan DB transaksi untuk menjaga konsistensi data jika ada kegagalan saat menyimpan. Relasi antar model jika ada relasi seperti pada testimonial gunakan egg loading wait untuk mengoptimalkan pengambilan data. Oke, selanjutnya ada web.php yang tersimpan dalam folder roots. Terus untuk halaman front end, root menampilkan halaman utama index dengan nama root front index. Terus ada root team menampilkan halaman tim perusahaan, tim dengan nama root front team. Terus root about menampilkan halaman tentang perusahaan about dengan nama root front about. Root appointment menampilkan halaman from untuk membuat janji temu, appointment dengan nama root from appointment. Root appointment store menyimpan data janji temu melalui metode post. Appointment store dengan nama root from appointment store. Ini adalah root untuk halaman yang dapat diakses semua pengguna tanpa login menggunakan metode HTTP yang sesuai GET untuk menampilkan halaman post untuk menyimpan data. Terus dashboard dan middleware verifikasi. Tujuan menampilkan halaman dashboard setelah pengguna login. Middleware memastikan pengguna sudah login, memastikan email pengguna telah diverifikasi. Terus ada root profil pengguna. Tujuan mengelola profil pengguna. Root profil get menampilkan halaman edit profil menggunakan edit. Terus root slash profil patch memperbarui data profil menggunakan update. Root profil delete menghapus akun pengguna destroy. Terus ada root untuk admin dengan hak akses. Tujuan mengolah data menggunakan fitur root di panel admin. Prefix semua root admin diawali dengan /admin. Nama root semua root diberikan nama prefix admin untuk mempermudah pengelolaan. Middleware can membatasi akses berdasarkan izin tertentu. Contoh can manage static, hanya pengguna dengan izin manage static yang dapat mengakses root ini, yaitu admin. Terus resource controller menggunakan root resource untuk membuat root secara otomatis, index create, store edit, update, destroy. Contohnya untuk company static controller, get/admin/static menampilkan daftar static, post/admin/static menyimpan data static baru, put/path/admin/static/id memperbarui data static, delete/admin/static/id menghapus data static. Terus require dir auto PHP tujuan memuat rute bawaan Laravel untuk autentikasi pengguna seperti login, registrasi, dan reset password. Rute ini didefinisikan di file routes.out.php. Oke, selanjutnya ada web.php yang tersimpan dalam folder routes. Terus untuk halaman front end, root menampilkan halaman utama index dengan nama root front index. Terus ada root team menampilkan halaman tim perusahaan, tim dengan nama root front team. Terus root about menampilkan halaman tentang perusahaan about dengan nama root front about. Root appointment menampilkan halaman from untuk membuat janji temu, appointment dengan nama root from
appointment. Route appointment store menyimpan data janji temu melalui metode POST appointment store dengan nama route from appointment store. Ini adalah route untuk halaman yang dapat diakses semua pengguna tanpa login menggunakan metode HTTP yang sesuai GET untuk menampilkan halaman POST untuk menyimpan data. Terus dashboard dan middleware verifikasi. Tujuan menampilkan halaman dashboard setelah pengguna login. Middleware memastikan pengguna sudah login, memastikan email pengguna telah diverifikasi. Terus ada root profil pengguna. Tujuan mengelola profil pengguna. Root profil get menampilkan halaman edit profil menggunakan edit. Terus root slash profil patch memperbarui data profil menggunakan update. Root profil delete menghapus akun pengguna destroy. Terus ada root untuk admin dengan hak akses. Tujuan mengolah data menggunakan fitur root di panel admin. Prefix semua root admin diawali dengan /admin. Nama root semua root diberikan nama prefix admin untuk mempermudah pengelolaan. Middleware can membatasi akses berdasarkan izin tertentu. Contoh can manage static, hanya pengguna dengan izin manage static yang dapat mengakses root ini, yaitu admin. Terus resource controller menggunakan root resource untuk membuat root secara otomatis, index create, store edit, update, destroy. Contohnya untuk company static controller, get/admin/static menampilkan daftar static, post/admin/static menyimpan data static baru, put/patch/admin/static/id memperbarui data static, delete/admin/static/id menghapus data static. Terus require dir auto php tujuan memuat rute bawaan Laravel untuk autentikasi pengguna seperti login, registrasi, dan reset password. Rute ini didefinisikan di file routes.out.php. Oke, sekarang kita akan memasuki ke halaman admin. Bentar. Ya, di sini. Ini halaman utama di admin ya. Ini halamannya menggunakan Breeze ya. Menggunakan Breeze untuk adminnya. Yang pertama kita lihat untuk company static. Ya, di sini untuk data-data company static ada 4 ya. Jika mau menambahkan data ada di sini. Terus edit data. Ya. Terus delete. Ini untuk statistik itu kalau di halaman utama atau halaman yang bisa diakses untuk pengguna yaitu user itu menampilkannya di sebelah sini. Nah, ini halaman utama ya, halaman utama dari website China.com. Untuk statistik sendiri itu akan ditampilkan di sini. Ya, di sini. Contoh ini, bangunan pemenang penghargaan. Itu di sini ada di sini. Nah, bangunan pemenang penghargaan. Terus ini ada ininya. Kita lihat apakah sama. Ya, sama 189.409. Baik, di sini kita akan memasuki ke halaman admin. Sebelumnya maaf, saya tidak bisa on cam di bagian admin ini dikarenakan HP saya penyimpanannya penuh. Soalnya dari tadi itu on camnya menggunakan HP. Kalau menggunakan kamera bawaan laptop tuh nggak kelihatan mukanya. Oke, ini saya untuk halaman admin sendiri sih menggunakan dari brief untuk halaman admin ini. Kita pertama-tama masuk ke statistik ya mungkin ya. Ini ke landing page terus company statistik. Di sini ada data-data yang sudah saya inputkan terlebih dahulu.
dikarenakan untuk mengisi halaman utamanya, untuk di halaman user agar bisa menampilkan ini. Ya, ini ada 4 data, kantor pusat di seluruh dunia, investasi sukses, jobs review, bangunan pemenang penghargaan. Di sini ada name, icon, dan goals. Ini bisa diedit di sini, terus add new untuk menambahkan data baru yang akan ditampilkan. Tapi akan tetap sama. Di sini kalau mau menambahkan data satu lagi pun tetap tidak bisa karena sudah saya batasi di source code-nya cuman menampilkan 4 data saja untuk di halaman usernya. Itu. Jadi yang ditampilkan itu halaman yang paling terbaru. Contoh di sini saya akan mencoba-coba edit ya. Maaf agak lama ya. Ini saya akan melakukan tipu lah. Dunia saya tambahin A-nya 3. 1, 2, 3. Update statistik. Ya, kita lihat di halaman utamanya bagaimana. Apakah berubah? Ya, ada di sini ya. A-nya menambah. Oke, kita perbaiki lagi. Update statistik. Ya, apakah berubah? Ya, berubah. Oke, lanjut ke halaman our principles. Ini our principles itu ditampilkannya di sini ya. Ya, di sini. Ini ada 3 data ya, dikarenakan saya batasi untuk data-data yang ditampilkan seperti di halaman statistik. Saya batasi 3 saja. Jadi kalau ditambahkan pun tidak bisa ini. Ini ada edit. Coba kita edit. Kita tambahin Z. Kita update principles. Kita lihat. Ya, ini lihat terjadi tipu ya. Kita perbaiki lagi. Semuanya sama, bisa diedit, bisa di delete dan add new dan tambah baru. Terus ada hero section. Ini hero section di source code-nya cuma saya batasin 1 saja karena ini terletaknya di atas di sini. Bisa diedit dan delete dan add new. Kalau add new tidak bisa, paling bisanya nanti dia akan menampilkan data terbaru. Jadi data yang baru aja ditambahkan. Terus ada our team. Ini tim-tim yang ada di Sainacom. Ada Yuya, Jin, Putri Emila. Ini ditampilkannya di sebelah sini. Ya, di sini. Atau teman-teman bisa mengaksesnya ke sini. Company. Ya, di sini. Jadi kalau ke admin lagi, our product. Ini produk-produk ini akan ditampilkan di halaman produk. Di sini untuk produk-produknya kita lihat apakah sama. Yang pertama tadi yang paling di atas ya, benar ya. Ini juga sama, bisa diedit, delete dan add new. Testimonial. Ini untuk testimonial berrelasi ya dengan klien. Di sini testimonial seperti si Rania itu yang ini, our client. Kita lihat si Rania itu yang lelaki ini ya, ini dia berrelasi dengan testimonial yang gambarnya ini ya. Kita lihat
Sirania, lihat sama kan? Ya karena dia berrelasi saling berhubungan dengan klien, testimonial dan klien itu saling berhubungan. Terus ada about itu ditampilkan di halaman, kita balik dulu ini about ya ada dua sama. Terus ada appointment, ini jika ada kayak apa ya, kayak mau kerjasama atau mau, ya intinya kerjasama gitu, atau menggunakan perusahaan kami itu bisa ke sini get quote. Ini akan masuk ke halaman appointment. Ini kita bisa seperti menambahkan lah, ini nama kita coba namanya Sasuke. Terus untuk phone numbernya kita acak aja ya, 123 yang penting angka. Ini cost project, ini memilih project yang mana. Kita pilih public city center park. Dengan urusan apa ya, kita acak aja ya dengan lorem gini. Untuk tanggal berapa ini user bisa mau 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 kapan nih gitu. Kita coba hari tanggal apa ya, tanggal 13 lah. Ini budgetnya berapa, anggaplah bukan 2 juta satu. Kita book appointment. Oh ini belum, ini saya belum isi email, maaf. Kita isi email ini ya, user1@gmail.com, book appointment ya. Langsung kembali ke admin, halaman utama, soalnya tadi kalau sudah ke get quote ini terus mengisi dengan sempurna itu nanti akan dilempar ke halaman utama. Kita lihat di appointmentnya apakah bertambah. Ya bertambah, kita lihat detailnya ya. Nah tadi namanya Sasuke, username-nya ini, phone name-nya ini, terus briefnya lorem, budget 2 juta. Terus meetingnya itu Januari 13 2025. Ini follow up customer, nanti akan di follow up lagi gitu. Untuk halaman admin cukup segitu saja dari penyampaiannya. Terus apa, ada fitur apa lagi ya? Nah ya itu saja sih. Baik, terima kasih untuk halaman adminnya, seperti itu saja.